Hai teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini videoku berbeda dengan video-video sebelumnya, karena aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang pengalamanku promil dengan inseminasi. Dan buat teman-teman yang baru join di YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, dan tekan loncengnya. Jadi di awal tahun 2020, aku dan suamiku memutuskan untuk menjalankan program hamil. Dan kami memilih untuk menjalankan program hamil ini di Klinik Morula IVF Pontianak. Dan klinik ini ada di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa. Nah, jadi sebetulnya ini itu bukan pengalaman pertamaku untuk inseminasi. Namun di 3 tahun yang lalu aku juga pernah menjalankan inseminasi, namun hasilnya masih belum sesuai dengan keinginanku, masih gagal ya teman-teman. Waktu itu aku inseminasinya bukan di Morula, karena kebetulan dulu belum ada Morula di Pontianak. Dan sekarang aku dan suamiku memutuskan untuk langsung ke Morula. Kebetulan dokterku itu yang dulu juga sekarang dokter yang ada di klinik Morula juga. Jadi kami berdua memutuskan untuk kembali ke dokter yang dulu. Nah, akhirnya kita berdua bikin jadwal untuk ketemu dengan dokter kita, yaitu dokter Syahnurul. Dan deg-degan sih sebenarnya buat ketemu dokter, karena udah 3 tahun yang lalu ya teman-teman, udah lama banget kita nggak balik-balik lagi ke dokter itu. Dan seneng banget dokternya tetap welcome ke kita. Dan akhirnya kita menjalankan program inseminasi ini dengan harus melakukan tes-tes dari awal lagi teman-teman, karena udah lama banget, udah 3 tahun. Nah, ini juga aku mau pesan buat teman-teman, kalau kalian sedang menjalankan program hamil, kalaupun hasilnya belum sesuai dengan keinginan kalian, dilanjutin aja ya teman-teman, jangan terlalu lama banget patah hatinya kayak aku. Jadi untuk menjalankan program selanjutnya, saking sudah kelamaan, kita harus melakukan tes-tes lagi dari awal gitu. Tapi kalau buat yang terus melanjutkan, kan kita nggak perlu tes-tes lagi dari awal. Nah, setelah kita ketemu dengan dokter dan kita dijadwalkan untuk melakukan tes lagi ya teman-teman, tes ulang dari awal. Jadi seperti biasa, jadi calon ibunya itu harus melakukan tes HSG itu untuk mengecek saluran rahim kita apakah lancar atau tersumbat gitu. Si suami harus melakukan tes cek spermanya teman-teman. Nah, setelah hasil tes kita keluar, kita dijadwalkan kembali untuk ketemu dengan dokter ya teman-teman. Jadi kita dijadwalkan itu di hari haid yang kedua ya teman-teman. Jadi di hari haid yang kedua kita harus ketemu dengan dokter kembali untuk melihat hasil tes tadi, dan untuk mengetahui apakah program apakah yang akan kita jalankan nantinya gitu. Nah, jadi pada hari haid yang kedua ini kita datang ke Morula, dan sekalian kita membawa berkas-berkas untuk mendaftar sebagai pasiennya Morula. Dan berkas apa aja sih teman-teman yang harus dibawa? Yaitu KTP, ada surat nikah juga, dan KK ya teman-teman. Dan satu lagi yang paling penting adalah pasangan yang bisa melakukan program hamil di Morula, yaitu pasangan yang sah ya teman-teman. Jadi setelah sampai di sana, kita isi formulir segala macam, kemudian kita juga diwawancara sama susternya untuk mengetahui riwayat-riwayat apa aja sih, jadi untuk data-data pasien gitu teman-teman. Nah, setelah kita proses pendaftaran dan wawancara tadi sudah selesai, akhirnya kita berdua antri dulu untuk konsultasi dengan dokter. Setelah dokternya datang dan kita mendapat urutan untuk konsultasi dengan dokter, aku dan suamiku langsung menyerahkan hasil tes kami. Dan puji Tuhan teman-teman, hasil tes aku dan suamiku semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan akhirnya kita konsultasi dengan dokter dan memutuskan untuk menjalankan program hamil dengan cara inseminasi atau IUI ya teman-teman. Jadi untuk menjalankan inseminasi ini, untuk menjalankan program hamil ini karena masa COVID, jadi kita berdua diharuskan untuk melakukan screening COVID dulu teman-teman sebelum menjalankan program inseminasi ini.
Nah, setelah kita ketemu dengan dokter tadi dan kita langsung dijadwalkan untuk melakukan screening COVID karena masa pandemi ya teman-teman. Jadi semua pasien di sana harus melakukan screening COVID semua. Jadi kita harus menunggu dulu hasil dari screening COVID-nya, baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan puji Tuhan, hasil screening COVID kita non-reaktif, berarti kita sudah bisa langsung menjalankan program inseminasi ini teman-teman. Jadi di hari itu aku sudah dikasih resep sama dokter dan untuk vitamin-vitamin yang harus aku konsumsi dan suamiku juga. Kemudian ada lagi suntikan ya teman-teman. Jadi aku dikasih vitamin dan suntikan, kemudian suamiku juga dikasih vitamin. Nah, untuk suntikan ini aku harus melakukan suntikan ini selama 8 hari teman-teman, 8 hari. Jadi 8 kali suntikan ya teman-teman. Setiap hari aku harus ke Morula untuk suntik. Nah, suntiknya itu yaitu suntik di bagian perut bagian bawah, suntik di perut bagian bawah. Jadi misalkan hari ini aku suntiknya sebelah kanan, besok suntiknya sebelah kiri, besok lagi sebelah kanan. Itu selama 8 hari teman-teman. Bayangin aja tuh, 8 hari 8 kali suntikan. Nah, setelah 8 kali suntikan ini baru kita dijadwalkan kembali untuk ketemu dengan dokter. Nah, fungsi dari suntikan tadi ya teman-teman, fungsi dari suntikan tadi itu untuk menambah kesuburan sel telur kita gitu. Jadi dan vitamin-vitamin tadi juga mendukung, kemudian yang suami juga untuk kesuburan si spermanya suami juga ya teman-teman, biar bagus gitu. Jadi setelah 8 kali suntikan itu kita dijadwalkan kembali ke dokter untuk mengecek sel telur kita ya teman-teman. Jadi sel telur itu yang normal, yang bagus itu sekitar 18-20 mm. Nah, gitu. Jadi di hari ke-8 ya, setelah 8 kali suntikan itu aku kembali dijadwalkan ke dokter untuk ngecek sel telurnya. Dan ternyata sel telurku masih belum maksimal gitu. Belum maksimal teman-teman, harusnya 20, tapi waktu itu dicek masih 18 apa 17 gitu. Jadi aku harus dikasih ekstra suntikan lagi teman-teman, jadi harus ditambah lagi 1 suntikan. Dan di hari itu malamnya aku ditambah lagi 1 suntikan, jadi total ada 9 suntikan. Total 9 suntikan aku harus disuntik di bagian perut bawah itu tadi teman-teman. Day 5. Kita baru selesai suntik di hari yang ke-6. Tinggal 2 hari lagi. Kita balik lagi untuk suntikan yang ke-9. 9 masih suntik di perut untuk hari yang ke-9. Semangat. Nah, setelah melakukan suntikan yang ke-9 teman-teman, di hari berikutnya ini belum selesai loh teman-teman suntiknya. Jadi di hari berikutnya ini aku dijadwalkan lagi ke dokter untuk melakukan suntikan lagi teman-teman. Jadi suntikan yang ini yaitu fungsinya untuk mecahin sel telurnya. Dan ternyata setelah aku suntik itu nggak hanya 1 kali teman-teman, jadi dikasih 2 loh teman-teman. Jadi sekali suntik itu aku langsung 2 suntikan, suntik sebelah kiri dan suntik sebelah kanan, itu sama di bagian perut bagian bawah juga teman-teman. Jadi ekstra banget suntiknya. Jadi total suntikan aku itu ada sekitar 11 kali suntikan teman-teman, 11 kali suntikan. Dan untuk mecahin sel telurnya ini kemudian baru 36 jam berikutnya baru bisa dilakukan tindakan untuk inseminasi. Nah, jadi tadi setelah kita melakukan suntikan untuk pemecahan sel telur itu aku lakukan di tanggal 1 Juni. Jadi harus
36 jam berikutnya baru dilakukan tindakan inseminasi, berarti di tanggal 3 Juni teman-teman. Nah, di tanggal 3 Juni ini sudah siap untuk melakukan tindakan inseminasi. Nah, di hari ini, di hari untuk melakukan inseminasi, pada pagi harinya jam 7 pagi si suami sudah harus mentransfer si spermanya ke lab di Morula, dan pada jam 9 pagi baru saya sudah standby ada di sana untuk melakukan tindakan inseminasi. Hari ini tindakan untuk inseminasinya, yuk akan kita sekarang lagi nunggu dokter. Nah, di jam 9 pagi ini kita sudah siap untuk melakukan tindakan inseminasi teman-teman. Jadi aku dibawa ke dalam satu ruangan khusus. Di sana sudah ada layarnya juga teman-teman. Kita ditunjukkan hasil dari spermanya suami tadi, jumlah spermanya berapa, kondisi spermanya seperti apa. Jadi memang benar-benar dipilih sperma yang paling terbaik ya teman-teman. Jadi di sana kita dibaringkan seperti posisi orang mau melahirkan ya teman-teman. Untuk melakukan tindakan inseminasi ini, dokter akan menggunakan alat kayak cocer bebek gitu untuk membuka vagina dan membersihkannya. Setelah itu baru dokter akan menyuntik sperma tadi ke dalam rahim kita dan mengarahkannya ke sel telur kita. Nah, jadi alatnya itu kecil banget, kateter gitu teman-teman, kayak kateter gitu, kecil banget alatnya dan tipis. Itu dimasukin ke dalam rahim kita, kemudian baru disuntikan sperma tadi. Nah, ini bedanya kehamilan biasa dengan kehamilan inseminasi. Kalau kehamilan biasa, spermanya itu berenang jauh banget menuju rahim dan berenang menuju sel telur. Sementara kalau kehamilan inseminasi ini dibantu dengan alat tadi, dibantu dengan alat untuk memasukkan spermanya langsung mengarah ke sel telur kita. Jadi si spermanya ini benar-benar langsung diarahkan ke dalam rahimnya kita, langsung diantar langsung ke dalam rahimnya kita gitu. Kalau ditanya sakit nggak sih proses inseminasi? Kalau aku bilang nggak sama sekali sih, nggak sama sekali sakit. Yang ada itu hanya deg-degan ya teman-teman, deg-degan banget gitu, deg-degan. Tapi dokternya, aku seneng banget dokternya selalu support kita, bilang santai ya ibu, santai gitu kan. Akhirnya proses inseminasi ini itu hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit itu aja sih teman-teman, nggak lama kok prosesnya dan nggak sakit. Setelah proses memasukkan sperma ke dalam rahim kita, kita harus berbaring dulu teman-teman, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh bangun, kita nggak boleh gerak-gerak, harus istirahat dulu itu selama 1 jam teman-teman. Jadi selama 1 jam itu kita nahan pipis teman-teman, itu luar biasa banget perjuangannya nahan pipis selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam ini nanti baru kita diperbolehkan untuk ke toilet dan juga langsung bisa pulang ke rumah kita. Yang jelas sekarang aku mulai kebelet pipis, harus nunggu 1 jam lagi. Nah, setelah 1 jam proses inseminasi tadi teman-teman, kita sudah boleh ke toilet, kita sudah boleh bangun, dan kita sudah dibolehkan juga untuk pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang ke rumah kita dikasih resep lagi nih sama dokter teman-teman, tetap dikasih resep, tetap dikasih vitamin-vitamin yang harus kita konsumsi nantinya di rumah. Dan satu lagi kita dikasih jadwal langsung untuk ke lab ya teman-teman, karena kita akan tahu di 16 hari berikutnya ini apakah program inseminasi ini berhasil atau enggak gitu, apakah hasilnya positif atau negatif, apakah hamil atau enggak ya teman-teman. Jadi ini nanti saya harus kembali lagi ke rumah sakit itu di tanggal 20 Juni untuk ke lab. Dan nah, sepulangnya dari rumah sakit itu aku bener-bener
di rumah. Jadi aku bener-bener bed rest, aku di rumah aja, aku nggak ngapa-ngapain aja, aku hanya baring males-malesan pokoknya di 16 hari berturut-turut itu. Karena pengalamanku sebelumnya di insemku yang pertama itu, aku memang sepertinya kurang istirahat. Jadi aku nggak mau mengulang masa-masa yang dulu. Dan ini program insem yang ini itu memang berbeda banget dengan program insemku sebelumnya ya teman-teman. Kalau yang dulu itu prosesnya lebih pendek dan suntikannya juga nggak sebanyak yang sekarang. Kemudian prosesnya kalau di Morula ini bener-bener detail loh teman-teman, bener-bener detail. Aku acukan jempol sekali buat Morula karena pelayanannya luar biasa sekali. Di 16 hari ini aku nggak mau sia-siakan semua itu, jadi aku bener-bener istirahat untuk menunggu hasil dari program tindakan inseminasi ini. Nah, jadi di hari ke-16 itu, di hari ke-16 di tanggal 20 Juni, di tanggal untuk mengetahui apakah aku hamil atau enggak gitu dengan program inseminasi ini. Itu di tanggal 20 Juni. Jadi pagi-pagi di jam 7 pagi aku pergi ke lab untuk ambil darah dan dari urin juga ya teman-teman. Dan di jam 7 pagi itu hasilnya akan keluar nanti di jam 12 siang. Nah, itu dari jam 7 ke jam 12 aku deg-degan banget. Aku udah nggak sabar sih sebenarnya untuk dengar hasilnya. Dan di jam 12 itu aku nggak pergi ke lab untuk ambil hasilnya, aku suruh suamiku yang pergi. Dan nunggunya itu luar biasa, aku deg-degan. Dan akhirnya suamiku kasih kabar ke aku dan langsung kasih lihat hasil tesnya, dan ternyata hasilnya positif teman-teman. Puji Tuhan, akhirnya program hamilku berhasil teman-teman, dan aku positif hamil. Dan puji Tuhan sekarang aku sudah hamil 7 bulan. Sekarang aku sudah jalan 7 bulan. Dan aku minta doanya ke teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Dan aku juga berdoa buat teman-teman di luar sana, para pejuang garis 2, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Teruslah berusaha dan berjuang ya teman-teman. Yakin satu saat nanti doa teman-teman pasti akan terjawab. Dan buat teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, mungkin yang sekitaran Pontianak, teman-teman bisa melakukan program hamil di Klinik Morula. Itu recommended banget, top banget. Terima kasih buat para dokter dan para suster yang ada di sana, itu luar biasa, mereka care banget ke kita. Kemudian di sana sudah lengkap lah pokoknya teman-teman. Jadi kalian akan didampingi terus untuk program hamil ini, akan didampingi terus sama mereka. Dan semangat berjuang ya buat teman-teman semuanya, para pejuang garis 2, jangan menyerah. Dan jangan lupa di share video ini ya teman-teman, di komen, di like, di share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekian video saya kali ini, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, tekan loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.